Shalom saudara-saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Marilah kita nikmati firman Tuhan melalui buku Membina Pola Makan dan Diet. Mengapa harus mengadakan reformasi? Demi kemuliaan Allah. Dalam kehidupan ini hanya satu kontrak diberikan kepada kita, yaitu setiap orang seharusnya bertanya, bagaimanakah saya dapat mengumpulkan tenaga yang dapat menghasilkan manfaat yang paling besar? Bagaimanakah saya dapat melakukan yang terbaik demi kemuliaan Allah dan keuntungan sesama manusia? Karena hidup itu bernilai hanya kalau digunakan untuk memperoleh keuntungan seperti ini. Kewajiban kita yang terutama bagi Allah dan sesama manusia ialah pengembangan diri kita sendiri. Sang Pencipta telah mengaruniakan daya pikir kepada kita. Daya pikir ini harus dilatih hingga mencapai taraf kesempurnaan. Dengan demikian, kita sanggup melakukan sejumlah kebaikan sesuai kemampuan kita. Kemudian, waktu itu digunakan sebaiknya untuk membangun dan memperkuat ketahanan pikiran dan tubuh. Kita tidak patut mengerdilkan atau melumpuhkan fungsi tubuh atau pikiran. Apabila kita melakukannya, kita harus menanggung akibatnya. Memilih hidup atau mati. Setiap orang mempunyai kesempatan besar untuk menjadikan dirinya sesuai dengan pilihannya. Dia dapat menjangkau berkat-berkat kehidupan ini dan juga keadaan yang baka. Ia bisa saja membangun satu tabiat yang luhur sambil mendapat kekuatan yang baru pada setiap langkah. Setiap hari, dia akan berkembang dalam pengetahuan dan akal budi sambil mengecap kebahagiaan sehingga kebajikan dan anugerah bertambah-tambah. Daya pikirnya semakin kuat apabila digunakan. Akal budinya semakin mendalam dan kemampuan otaknya semakin besar. Kecakapan, pengetahuan, dan kebajikannya berkembang simetris menjadi kekuatan yang lebih besar. Sebaliknya, kesanggupan akan berkarat kalau tidak digunakan. Kesanggupan itu bisa saja berubah karena kebiasaan jahat, kurang pengendalian diri, atau karena kurang dukungan moral dan keuletan beragama. Kemudian hidupnya cenderung merosot sehingga melawan hukum Allah dan aturan kesehatan. Akhirnya, selera mengalahkannya sehingga ia hanyut. Lebih mudah baginya untuk membiarkan kuasa kejahatan yang selalu giat menyeretnya mundur daripada maju ke depan sambil melawan kejahatan itu. Maka timbul pemborosan, penyakit, dan kematian. Beginilah sejarah banyak orang yang seharusnya bermanfaat dalam melayani Allah dan sesama manusia. Demikianlah saudaraku, firman Tuhan yang kita dengarkan. Terima kasih, salam dari Departemen Kesehatan Uni Indonesia Kawasan Barat, dan Tuhan Yesus memberkati.